Ya, kita mulai buka virtual box ya. Kita yang normal dulu ya. Kita udah siapkan tadi filenya di mana, di Mikrotik yang 647 ya, supaya tidak ada masalah. Kemana, ke new ya, new. Baru ini namanya, misalnya ini kan router 2 Bapak, router 1 lah. Router 1 atau nama masing-masing nanti ya. Rico 1 nanti itunya router 1 ya. Ininya apa? Linux ya. Ininya other Linux ya. Kadang-kadang di VirtualBox yang itu versi lama tidak ada yang 64 ya. Mungkin karena sistem operasinya 32 ya. 64 next ya. Memorinya kita tentukan misalnya 256 saja. 256 itu udah besar ya, udah sangat cukup. Next, ininya menggunakan use and citing virtual hard disk file ya. Pilih add ya. Nah, cari filenya di mana tadi, di Mikrotik ya. Pilih yang 647 yang ini ya. Open, baru di choose atau dipilih ya. Baru di create ya. Udah beres kita memanggil filenya ya. Narik filenya VDI. Sekarang kita setting pengaturan ya, setting atau pengaturan ke network adapter 1 kemana, ke bridge ya. Nah, ini dipilih. Kita koneksi internet, host ini nyambung ke internet lewat mana, lewat wireless atau lewat kabel, wireless ya. Jadi pilih yang ada kata WiFi atau wireless ya. Adapter kedua kita akan disetting kemana, bersama virtual ya, bersama mesin virtual. Nanti ini router 1, router 2 akan disambungkan ya. Jadi dipilihnya apa, internal network ya, atau jaringan internal. Baru ini dipilih, boleh dikasih nama, boleh bebas ini ya. Misalnya Bapak kalau ini dihapus antar router. Nah, nanti yang di router 2 juga pilihnya antar router ya, supaya nyambung ya. Kemudian yang adapter 3 kemana, ini dirancang untuk supaya bisa berhubungan ke host. Jadi pilihnya host only ya, host only adapter. Yang keempat kita setting kemana, ke jaringan lokal ya. Misalnya mau di internetnya mau disalurkan ke lab ya, berarti ininya pilih apa, NAT ya. NAT itu apa, network address translation ya, artinya semua ditranslasikan ke sini ya. Oke, udah beres. Nah, ini kan udah kelihatan di sini ya. Baru kita start ya, atau mulai. Nah, nanti kadang-kadang di sini timbul masalah ya. Nah, ini tidak ada masalah, berarti dia langsung masuk ya. Langsung masuk. Untuk memperbesar apa, C dengan C-nya yang apa, kontrolnya yang kanan ya. Mode apa, mode full ya. Masuk ke mana? Masuk ke sini nih. Bapak masuknya masuk ke view ya, ke view ke sini. Ke skala mode ya. Host dan C, artinya kontrol dan C. Kontrolnya yang mana, yang kanan ya. Kontrol C. Ya, udah langsung bisa diperbesar ya. Ya. Loginnya apa? Admin. Passwordnya tanpa password, defaultnya ya. Do you want to see the software license? Yes or not? Oh, kenapa tidak yes? Karena kalau yes harus dibaca ya. Misalnya yes, baca silahkan ya. Untuk keluarnya pakai press enter Q ya, atau to abroad, atau enter dilanjutkan ya. Kalau untuk dibatalkan tinggal ditekan huruf key ya. Nah, udah masuk ya ke Mikrotik. Biasa langkah awal kita kita setting identitas ya. Sistem identitas tab ya. Set tab tab ya. Baru ini misalnya router 1, nanti kalian router sesuai nama masing-masing ya. Router 01 enter, udah ya.
Coba cek di sini juga bisa ngecek ya. Ini pengetahuan dasar CLI ya. Misalnya ngecek apa interface, interface ada berapa? Interface, IN, PR udah cukup sebenarnya ini juga ya. Tuh ya. Atau seperti ini IN tab, PR tab, boleh yang mana saja ya. Ya. Perintah yang tadi bisa dipanggil lagi dengan panah atas, panah bawah ya. Bawah lagi ya. Sekarang coba ngecek ini kan tadi si Ether 1 di bridge ya ke WiFi. WiFi Bapak udah nyambung ke internet nih. Kita cek nyambung tidak. Ngeceknya kemana? IP DHCP client adanya di menu IP ya. Kalau ingin tahu menu di sini tinggal tab saja. Nah, ini menunya ada capman, sertifikat, konsul, disk, dude, file, interface, IP, IP6, log, MPLS, port, PP dan selanjutnya ya. Yang warna ungu ini untuk optionnya ya, untuk tambahannya. Misalnya kita akan mengetahui DHCP client. DHCP client itu adanya di IP ya. Jadi masuk ke dulu IP. DHCP apa ingin tahu di IP itu ada apa saja, tinggal di tab di sini. Nah, di IP itu ada accounting, address, ada ini banyaknya. Ini di bawah menu IP ya. Kalau ingin kembali ke semula slash ya. Bentar ya. Udah kembali lagi sebenarnya ini ya. Nanti ke IP ya. DH tab, DHCP, C tab ya. Setelah ini apa? Kalau di enter tidak munculnya. Seperti ini ya. Perlu apa? Perlu tambahan lagi kalau seperti ini ya. Perlu tambahan lagi IP IP DH tab C tab, baru tambahannya apa? Print ya, atau ya ditampilkan ya, menampilkan itu print. Coba. Nah, ini statusnya udah bound ya. Berarti udah nyambung, ini sebenarnya udah nyambung ke internet. Tinggal ngetesnya ping google.com ya. Udah. Nanti tunggu sampai. Nah, ini udah TTL ya, udah ada respon. Nah, ini udah nyambung secara ini ya. Untuk menghentikannya tekan kontrol C ya. Kontrol C yang mana saja udah. Kalau mau mengganti IP juga bisa di sini ya. Misalnya Bapak akan mendemokan yang ini nih sekalian. Sekalian kita praktekkan yang ini. Mana yang mana? Sini ya. Ya. Caranya IP address tab add tab. Addressnya berapa? 168.10.445 ya, langsung /29. Addressnya sekian, itu mau dikemanakan? Mau kemana? Mau disimpan di mana? Mau disimpan di sini ya. Berarti pilih IN spasi dulu ya. IN tab. Nah, pilih Ether tab 3 ya, tab lagi supaya tidak menulis semuanya ya. Atau kita gini dulu lah. Kita tampilkan dulu interface-nya ya. Interface print. Ada ya. Tapi ini belum dirubah ya. Belum dirubah interface-nya ya. Kita langsung saja mengasih IP address ke Ether 3 ya. Sebenarnya merubah nama interface di sini juga bisa, hanya Bapak lupa lagi ya. Kita coba interface ya, set bisa tuh name. Nah, jadi Ether berapa? Tapi takut salah lah, nantilah ya. Kita langsung ke IP aja, address aja dulu ya. IP address
add tab ya. Berapa? 192.168.10 titik berapa? 45/29. Interface berapa? Ether 3 ya, ether 3 ya. Enter udah ya. Nah ya, sekarang kita cek IP addressnya. IP address print, pasti nanti ada dua. Yang satu ether 1 kan udah nyambung ya ke internet, nggak tahu biasanya 10 sekian ya. Nah ini kan seperti ini ya, ether 1. Nah udah nyambung, udah dikasih IP nya ya. Ya kelihatan ini kan ya, ether 1 ini udah nyambung ke internet. Nah ini yang ether 3 ya. Nah ini apa? Networknya kan, betul kan? Networknya berapa? 40 ya. Kan kita tidak masukkan network tadi ya, masukkan CIDR ya. Nah beres. Kalau yang mau pakai CLI seperti ini ya. Tapi untuk selanjutnya kita yang normal saja pakai Winbox dulu ya. Oke, kita tutup, bukan tutup, kita minimize. Kita buka Winbox. Nah Winbox, kalau di sininya ada dua, misalnya Bapak yang ini dijalankan lagi ya, yang ini juga dijalankan, yang router 2. Router 2 kita jalankan. Nah, router 2 namanya Air VirtualBox ya. Kita ganti lagi lah sistem ident set name. Jadi router 2, router 02 dah ya. Nanti di Mikrotik, bukan di Mikrotik, di Winbox kelihatan ya. Di refresh dulu ya, refresh. Nah ini ya, router 2, router 1, router 2 ya. Di router 2 karena udah di setting IP-nya, muncul di sini ya. Di router 1 ini yang IP address yang ini ether berapa nih? Ether 3 ya. Yang ini ether 1, tapi kita masuknya lewat, kenapa nggak lewat sini Pak? Di sini nggak bisa, tapi harus disetting di sini dulu ya. Kita setting di sini dulu ya. Nah nanti setting hostnya di sini, klik kanan, open network and internet setting. Masuk ke mana? Masuk ke change adapter di mana? Nah ini change adapter option ya. Pilih yang virtual host only ya. Nah di sini nanti kalau misal beberapa ada beberapa ini yang punyanya si, kalau VMware Network Adapter ini punyanya si virtual mesin ya. Kalau ini punyanya si virtual box ya. Double klik. Nanti di sini di properties ke IP Internet Protocol versi 4 di sini ke properties ya. Nah di sini ya. Kita satu segmenkan dengan yang tadi Mikrotik. Jadi berapa? 192.168.10 titik berapa? Titik 41 ya. 41. Ininya subnetnya berapa tadi? 248 ya. Oke. Udah beres ini setting ininya ya. Kita tinggal masuk. Coba sekarang masuk lewat IP address ya. Kan kemarin kita lewat apa? Lewat MAC address ya. Kalau lewat MAC address ke router berapa? Router 1 ya. Nah ini kalau ini lewat MAC address ya, pasti nyambung.
Ya. Udah nggak aneh ini mah ya. Ini pertama kali setting, kita belum, baru tetap harus melalui MAC address ya. Tapi kalau sudah di setting IP addressnya, kita bisa menggunakan alamat IP address ini ya. 10.4.10.45 itu alamat siapa? Alamat si Mikrotik ya. Ya. Jadi lewatnya lewat IP ini. Connect. Tuh nyambung ya. Sama aja ya. Hanya nanti kalau berubah IP pasti dia akan close ya. Biasa seperti biasa kita ke sini dulu, kemana, ke Ether 1 ya. Ether 1 double klik internet ya. Komennya ini misalnya ini untuk jalur ISP lah misalnya, atau strip dari Biznet atau dari Telkom misalnya, dari Telkom ya, dari Telkomnet misalnya ya. Oke. Apply. Oke, yang kedua tuh kan ada di atasnya ya. Yang kedua double klik lagi, ini untuk kemana? Ke router. Ke router. Komennya ini untuk jalur ke router 2 misalnya ya. Oke, di apply. Oke. Yang ketiga ini misalnya ke host ya. Ini untuk misalnya untuk keperluan konfigurasi ya. Meskipun nanti bisa dipakai untuk dinatkan ya. Bebas ya. Oke. Apply. Oke. Yang keempat misalnya ini kemana? Ke lokal misalnya. Ininya komennya di sini untuk jalur ke lab TKJ 1 misalnya ya. Oke, apply. Oke, beres, ini interface beres ya. Untuk IP address kan tadi sudah ya di CLI. Di sini lebih mudah sebenarnya, tinggal di IP address tambah ya. Tambah misalnya yang sekarang mau nambah yang mana, pilih interface-nya dulu ya. Banyak yang lupa di sini, pada asal di sini langsung di apply oke. Jadi nanti ketimbang yang itu ya, atau double. Ini harus dipilih dulu interface-nya mau kemana. Biasanya ke lokal ya. Biasanya ke lokal 192.168.20.1 misalnya slash, supaya ini masuk ke lab kan. Di lab itu komputernya tidak boleh lebih daripada 60. Di lab adanya 36. Kalau 36 masuknya kemana? 36. Nanti kan ada, kita merancang topologi jaringan. Jadi jangan semuanya slash 24 ya. Di lab itu maksimal komputernya 40. 40 itu udah siswa, udah guru, udah cadangan ya. Berarti 40 masuknya kemana? Ke 186432. Kalau ke 32 nggak masuk ya, berarti masuknya ke 64. 64 ada di berapa? 256 128 64 24 25 26, berarti slash 26 ya. Berarti slash 26. Slash 26, kalau slash 26 itu ada berapa? Ada 4 blok ya. 4 blok ya. Ada 4 subnet ya. Tiap subnetnya ada 64 ya. Ada 4 blok, tiap bloknya ada 64. Mohon perhatian, panggilan pada Diki Hamdani kelas 12 PPMB ditunggu di ruang resepsionis karena ada orang tua menunggu. Sekali lagi, panggilan pada Diki Hamdani kelas 12 MPB ditunggu di ruang resepsionis karena ada orang tua menunggu. Kalau ini pasti networknya berapa? Pasti networknya 0 ya. Ya, pasti networknya 0. Oh ya. Tapi kalau dirubah sama apa ini? 26 misalnya slashnya 6, itunya 65 lah. Berarti nanti networknya berapa? 6
64 ya. Betul. Apply. Nah, betul ya. Tadi si Ayah udah ngerti ya. 64 ya. Jadi 65 IP-nya dipakai IP pertama sama dia ya. Nanti IP kedua selanjutnya, IP kedua sampai IP ke berapa? IP sampai ke IP 127 ya. 126 ya. 127 dipakai broadcast ya. Apply. Oke, udah beres ya. Sekarang cek IP address. IP kalau tadi di CLI IP address print ya. Kalau di sini tinggal IP address ya. Udah ada ya. Ada ya. Nah, sekarang kita ngecek ke koneksi internet ya, ke IP DHCP client ya. Udah bound ya. Nah, ini aslinya tidak seperti ini. Ya. Aslinya ini kosong ya. Nah, aslinya seperti ini ya. Jadi nanti tugas kalian mengkoneksikan ke internet harus dari IP DHCP client, ininya tambah ya. Tambah, pilih interface-nya berapa yang nyambung ke internet, 1 ya. Baru di apply. Oke, tunggu sampai proses bound. Ini aslinya lama ya, bahkan nyampe 5 menit ya. Oh, apalagi kalau jaringannya jelek ya, tidak bound searching aja ya, searching terus ya sampai stres. Ini udah bound ya, udah bound, tinggal koneksi internet. Coba ke new terminal, di ping ke Google, ping. Kemarin Bapak nyoba ke YouTube, tetapi dia direct ke Google ya. Kenapa demikian? Mungkin ya, ini mungkin ya, mungkin karena si YouTube sama si Google masih sama, masih satu ya, satu yang punya kan ya. Ya, masih satu yang punya, jadi masih satu satu sistem mungkin ya. Apa? Coba kita ke youtube.com ya. Enter. Nyambung ya. Bahkan dikasih IP nanya ya. Menghentikan Ctrl C ya. Coba di copy ini ya. Di copy, kita browsing ya, kita browsing, Ctrl paste, nah ke Google ya, karena mungkin masih satu ya, satu perusahaan si Google sama si YouTube tuh ya. Coba kalau kita ngeping ke yahoo.com ya, yahoo.com. Nah, IP-nya udah dikasih ya. Kita copy lagi. Nah, betul Yahoo ya. Nah, ini nanti ya seperti ini ya. Nah, nyambung ke internet. Sekarang kita yang satunya ngetes, kita dari Mikrotik, kita ngeping ke host ya, ping ke host, ping ke host berapa nih IP-nya, jangan ditulis host ya. Mau nyambung ya. Pasti gini ya, ping host berapa, ping 192.1668 titik 10 titik berapa? 41, betul ya, jangan 45 lagi. Kalau ke 45 lagi itu sama dengan bicara sendiri ya. Kalau Bapak berbicara sendiri lagi ngajar, ini mah beda lagi ya. Maksudnya ngobrol sendiri ya. 41. Ini pasti apa? Time out atau reply? Ini kondisinya, coba aja ya. Harusnya mah reply, harusnya. Ya, reply ya. Nanti pasti kalian ada yang tidak reply, time out nanti ya.
Biasanya ada yang time out, nanti kita pecahkan. Kalau yang time out biasanya si window firewall-nya masih hidup, jadi dimatikan dulu window firewall ya. Nah itu salah satu fungsi window firewall, dia ngeblok ping ya. Fungsi pingnya sama dia diblok ya. Ping itu kan say hello ya. Kalau kita nge-WA sekarang satu kelas nge-WA kasih Riko semua, pasti nanti kalau lama-lama ngehang ya HP-nya ya. Di WA aku semua, aku sekolah ke 800 orang dalam waktu yang sama pasti ngehang ya. Itu salah satu tipe serangan yang menggunakan ping, membanjiri server dengan ping semua, ping terus. Apalagi pingnya teren-teren ya, ping minte ya. Kalau ping minte itu artinya terus-terusan ya. Kalau di Windows ini ya, nanti kita perhatikan di Windows. Sekarang ke Windows ya. Ke Windows menggunakan apa? Menggunakan apa ke Windows? CMD ya. ALTR, CMD, enter. Nah sekarang kita periksa dulu IP address si host ya. Caranya pakai apa? Perintahnya on IP config ya. IP config kalau ingin komplit pakai min all ya. Artinya menampilkan IP config si host ini ya. Di enter coba ya. Tuh, ya. Kita akan koneksi ke Mikrotik menggunakan apa? Menggunakan adapter virtual host. Cari ya. Cari mana adapter. Nah, ini punyanya VMware ya. Mana yang si virtual? Ini VMware, masih VMware. Nah, ini ya. Ethernet adapter virtual host only network ya. Tadi berapa di settingnya? 192.168.10.4.1. Nah, yang ini yang physical address ini ya. Ini physical address apa? MAC address ya. MAC address ini 0 ini. Nanti yang ini kalau kita connect ke apa? Ke Mikrotik biasanya terekam. Nanti ada di lognya. MAC address sekian masuk, makanya tidak bisa mengelak ya. Kamu dulu mengakses internet jam sekian lewat WiFi Stemanika dan melakukan ini. Itu sama forensik polisi ini tewak aja ya. Seperti itu ya. Sekarang tinggal ngeping kemana? Ping kemana? Ke Mikrotik. Mikrotik alamatnya berapa? 192.168.10.445 ya. Bismillah. Nyambung ya, udah beres. Berarti prakteknya udah sukses ya. Udah ada yang ditanyakan? Nih tadi yang Bapak bilang ngepingnya tidak berhenti ya, pakai minte udah. Nah kita ngopi aja, dia ngeping terus ke sana ya. Kalau setiap orang ngeping ke sana terus, pasti dia nanti akan hang ya. Itu salah satu teknik penyerangan yang murah meriah ya. Terus tunggu ada koneksi gratis semua ya. Berarti lama-lama si servernya hang ya, on ya. Ditanyakan tidak? Ya, udah cukup prakteknya ya. Stop ini.